Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut dengan video kedua dan melanjutkan materi mengenai hukum waris Islam. Kita lanjut dengan pembelaan tadi. Kalau pada saat ini kita bahas tentang waris. Ya. Waris atau pewarisan ialah peralihan harta benda milik pewaris kepada ahli waris. Ya. Pewarisan di Indonesia yang bersifat pluralisme, hukum waris yang masih digunakan di Indonesia sampai saat ini. Tidak ada satu rujukan utama dalam pembagian harta warisan atau mengenai waris. Di Indonesia sendiri ada 3 aturan yang bisa digunakan dalam menentukan pembagian harta waris mengenai waris. Itu hukum Islam, hukum waris adat, dan hukum waris barat atau pura perdata. Di pemberian harta waris dan pelaksanaan dilakukan pada waktu pewaris telah meninggal dunia. Jelas, sebelum harta itu diberikan kepada ahli waris, tentunya yang waris itu harus lebih dahulu meninggal dunia. Itu biasanya dinyatakan pada tahun itu harus ada surat kematian terhadap yang waris yang meninggal dunia. Kalau terdapat ada 2 cara untuk mendapatkan suatu warisan yang diatur dalam KUH Perdata, ya. Yang pertama adalah ahli waris. Ini menurut undang-undang dalam pasal 832 KUH Perdata, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin, dan suami atau istri yang hidup dan berlakunya hukum waris sudah ditentukan oleh undang-undang, yaitu KUH Perdata. Ada juga yang kedua adalah ahli waris karena wasiat, ya. Dalam pasal 875 KUH Perdata membuat wasiat untuk para ahli waris yang menunjukkan dalam bentuk surat wasiat atau testamen, ya. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan warisan dengan tentunya harus ada pernyataan tertulis dari pewaris kalau dia telah meninggal dunia. Jadi pewarisan harus mempunyai 3 unsur. Yang pertama, orang yang telah meninggal dunia atau jadi ada orang yang meninggal dunia tentu dengan ditemukan mayatnya atau ada mayatnya. Biasanya ada surat kematian dikeluarkan oleh rumah sakit, ya. Nanti di kantor kelurahan secara aturan administrasi negara untuk dikeluarkannya surat kematian bagi orang tersebut. Ada juga diduga telah meninggal dunia, ya. Jadi saya tidak ditemukan mayatnya, bisa saja dikenakan bencana alam atau musibah, ya. Ya, dia tidak ditemukan, tapi telah diduga meninggal dunia dengan jangka waktu telah dilaksanakannya pencarian, ya, pencarian terhadap yang pewaris. Kalau tidak juga ditemukan, berarti juga tidak. Yang kedua adalah orang yang berhak atas harta warisan, oleh ahli waris yang harusnya masih hidup, ya. Jadi harus ada hubungan keluarga, baik itu dari perkawinan, dari saudara, ya. Yang tentunya yang mendapatkan warisan ini adalah orang-orang yang masih hidup, ya. Yang ketiga adalah keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang piutang. Jadi sebelum harta tersebut dibagikan, itu harus dipenuhinya hak dan kewajiban dari pewaris bila dia memiliki utang atau dalam pelaksanaan sebelum dia meninggal, ketika dia proses di rumah sakit, ya, biaya rumah sakit atau utang piutang yang dia punya. Dan tentunya harus berdasarkan pembayaran
bukti ya, tertulis kalau si pewaris memiliki hutang, dan nanti setelah itu hartanya terlebih dahulu harus dibayarkan hutang-hutang tersebut sebelum dibagikan kepada ahli waris. Kita masuk sejarah perkembangan hukum waris. Ini ada sebelum masa pemerintahan Belanda. Jadi sebelum masa pemerintahan Belanda, pemberlakuan hukum Islam telah banyak dilakukan oleh kerajaan Islam di Nusantara, ya, seperti kerajaan Pasai, Demak, Cirebon, Buton, dan Ternate. Jadi pada umumnya paham yang dianut adalah ya, kerajaan tersebut telah menerapkan norma-norma hukum Islam dalam melaksanakan hukum Islam pada kerajaan-kerajaan menurut Gibb dalam bukunya The Modern Trends in Islam yang dikutip oleh Rahmat Rosadi dan M. Rais Ahmad, bahwa orang-orang Islam mentaati hukum Islam karena diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, mereka telah menerima Islam sebagai agamanya, maka secara otomatis mereka akan menerima apa? Baik itu hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan manusia. Itu tadi terkait dengan pembagian harta warisan secara khusus. Jadi bagi orang yang saat itu, hukum Islam adalah kehendak Allah dan tradisi Rasul, ya. Ketentuan-ketentuan di dalam Allah yang mengatur, dan ada juga hadis ya, Nabi yang mengatur tentang pembagian harta warisan. Kalau kita lihat dari kerajaan-kerajaan dan kesultanan yang ada, itu selalu membentuk badan-badan peradilan, ya, untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berdasarkan hukum secara peradilan Islam. Ya. Dilihat dari sudut penataan hukum Islam, pelaksanaan syariat Islam yang diselengkapi dengan institusi-institusi keagamaan seperti pengadilan agama merupakan fardu kifayah atau kewajiban sosial. Jadi hal ini merupakan salah satu pendekatan syariat Islam. Dari sinilah kerajaan dan kesultanan itu menerapkan hukum waris sebagai hukum yang hidup di masyarakat, sekaligus menjadi budaya hukum Indonesia pada masa saat ini. Jadi selanjutnya dikatakan bahwa pengadilan agama di masa kerajaan dan kesultanan pada waktu itu sudah menunjukkan keberhasilan dan menyelesaikan perkara pewarisan orang-orang Islam. Ya. Selanjutnya adalah masa pemerintahan atau penjajahan. Jadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda, salah satu kebijakan yang pemerintah dalam merespon pemikiran mengimplementasikan hukum Islam adalah dengan merumuskan dan memformulasikan teori-teori yang berkenaan dengan cita-cita hukum dan adat masyarakat Indonesia. Jadi ketika pemerintah Hindia Belanda datang, Indonesia sudah melaksanakan hukum agama Islam yang kemudian tetap dilanjutkan dan diakui kewenangan hukumannya oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Ini ya, ada konsep Statblad 1882 nomor 52 yang berisi ketentuan bagi rakyat pribumi atau rakyat jajahan harus berlaku hukum agama di lingkungan hidupnya. Ya, aturan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Belanda atau pejabat saat itu. Jadi teori ini merupakan rumusan hasil dari pergulatan pemikirannya setelah memperhatikan kepada masyarakat pribumi. Jadi setiap sengketa antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam dilakukan hukum Islam, ya. Hukum agama adat dan kebiasaan juga dipakai oleh hakim Eropa pada pengadilan yang lebih tinggi. Jadi sengketa antara orang Indonesia atau dipersamakan dengan itu dipakai harus tunduk pada keputusan hakim agama menurut hukum agama. Jadi bagi orang Arab dan orang Cina yang dipersamakan dengan orang Islam, baik yang beragama Islam maupun bukan beragama Islam, diberlakukan dengan hukum yang sama. Ya, jadi ada tujuan mempelajari hukum menyelamatkan harta benda si mati agar terhindar dari pengambilan harta oleh orang-orang yang berhak menerimanya
agar jangan ada orang-orang yang makan harta hak milik orang lain dan hak milik anak yatim dengan jalan tidak halal, ya. Ini dituangkan dalam jamaah Quran dalam surat Al-Baqarah. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lainnya di antara kamu dengan jalan yang batil. Jadi Allah telah menentukan bagian-bagian setiap ahli waris pada orang yang telah mati, dan setiap orang tersebut ada jumlah yang telah ditentukan oleh Allah untuk mendapatkannya. Jadi apabila melebihi dari apa yang dia dapatkan dari pewaris, ini tentunya dia sama saja memakan harta yang tidak halal, ya. Dan tentunya ini jadi ancaman bagi dunia, baik di dunia maupun di akhirat, dia yang telah memakan harta yang tidak halal. Dan bisa saja di dalam keluarga tersebut apabila dia menguasai harta tersebut sendiri, ya, karena bisa saja ada keluarganya yang telah meninggal ayah ibunya, dan tersebut si anak dan anak tersebut menerima harta ayah dan ibunya, ya, tapi dikuasai oleh keluarganya lain. Ini lebih berat lagi, terhadap harta yang dimakan oleh tidak diperhitungkan dengan jumlah yang dia dapatkan. Ya, untuk kesenangan dunia ya oke saja, ya, dia dapatkan, tetapi bisa saja dia diazab oleh Allah dengan kekal di akhirat nanti dengan azab yang dia dapatkan. Ini agar umat Islam dapat membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis, itu dengan keadilan sosial dan tugas serta tanggung jawab masing-masing ahli waris, ya. Jadi mempelajari ilmu faraid, ilmu mewaris, hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau dalam setiap golongan umat sudah ada yang mengerti dan memahami faraid atau ilmu mewaris, yang lain tidak lagi diwajibkan mempelajarinya. Sedangkan apabila dalam segolongan umat sama sekali tidak ada yang mengerti faraid ilmu mewaris, maka segolongan itu berdosa. Jadi harus ada orang yang harus memahami bagaimana pembagian harta warisan ini. Kalau tidak ada, ya jadi hal berdosa bagi orang tersebut, karena pembagian harta warisan ini wajib, ya. Dan apabila melebihi ini akan memakan harta yang tidak baik, yang tidak halal, atau menjadi harta yang batil bagi diri yang menerima harta yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mengapa hukum waris Islam merupakan segi hukum yang sangat penting sehingga digolongkan fardu kifayah? Dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda, ya, pelajarilah faraid, ya, waris, dan ajarkanlah dia, karena dia seperdua ilmu dan dia akan dilupakan, dan dialah yang pertama kali dicabut dari setengah ilmu, ya, ilmu ini baik inilah yang paling diutamakan, karena dalam pelaksanaan kehidupan manusia itu baik itu di dunia akhirat, apabila memperoleh makan harta yang tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan Allah, ya, ini azabnya bisa berkali-kali lipat, baik itu di azab di dunia maupun di azab di akhirat. Ya, secara khusus tujuan mempelajari fikih mewaris diantaranya adalah untuk mengetahui secara yang berhak menerima harta warisan dan berapa bagiannya, untuk menentukan pembagian harta warisan secara adil dan benar, untuk menghindari perselisihan dan perebutan harta peninggalan akibat ketidakjelasan aturan main pembagian warisan, untuk memperingatkan beban dan tanggung jawab si mayat dengan aturan dalam fikih mewaris, maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ya. Jadi secara umum tujuan mempelajari ilmu waris adalah untuk memahami dan melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.